Kisah nyata, iblis menuntun orang buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita renungkan bersama, mungkin bagi sebagian orang perjalanan yang jauh dan memberatkan itu adalah perjalanan ke masjid. Karena ada sebagian orang yang mampu mendaki gunung tertinggi, ada yang mampu traveling dan berwisata ke pelosok Nusantara, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Tapi ketika jarak antara rumahnya dengan masjid tidak sampai berpuluh-puluh atau beribu-ribu kilometer, ternyata langkah kakinya itu tidak sampai ke masjid. Padahal perjalanannya ke masjid tidak membutuhkan biaya mahal, bahkan mungkin gratisan. Ini membuktikan bahwa perjalanan yang jauh dan memberatkan adalah ke masjid. Mari kita simak saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada salah seorang sahabat Nabi yang tunanetra. Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ia adalah pemeluk Islam golongan pertama atau as-sabiqunal awwalun. Abdullah turut menanggung persekusi dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Namun kekuatan imannya serta kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih agung, lebih besar, sehingga ia tidak pernah menyerah sekalipun siksaan demi siksaan kaum Quraisy kepadanya begitu sadis dan bertubi-tubi. Di balik kebutaannya, Abdullah bin Ummi Maktum tetap rajin memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu. Bahkan sekalipun ia buta, ia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Hingga tiba pada suatu hari, Abdullah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin pada beliau untuk tidak hadir sholat berjamaah subuh. Kenapa? Karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Ya Rasul, aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid, maka aku mohon diberikan keringanan atau rukhsah agar bisa sholat di rumah saja. Rasulullah malah balik bertanya, apakah engkau mendengar azan? Ya, kalau begitu tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah. Abdullah tentu saja tidak berkomentar apa-apa. Ia menuruti saja atas apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia berjanji dalam hati untuk istiqomah datang ke masjid untuk berjamaah sholat subuh. Selang beberapa saat berjalan, Abdullah tersandung batu. Ia jatuh tersungkur dan kepalanya kena batu. Darah pun mengalir. Abdullah segera mengusapnya dan berjalan kembali. Rasa perih akibat luka bukanlah penghalang baginya untuk ikut sholat berjamaah. Tiba-tiba ada seorang pemuda mendekat. "Hai paman, engkau hendak kemana?" "Aku mau ke masjid." "Oh, kalau begitu maukah engkau aku antar paman? Aku akan menungguimu dan mengantarmu pulang nantinya." "Oh, terima kasih." Abdullah bin Ummi Maktum dengan senang hati. Ia bersyukur karena Allah mengirimkan penolong baginya. Dan ternyata bukan hari itu saja orang itu menolong Abdullah bin Ummi Maktum. Setiap hari ia selalu datang untuk menuntun Abdullah menuju masjid. Ia tunggu Abdullah bin Ummi Maktum dengan sabar hingga selesai sholat, lalu menuntunnya pulang. Abdullah sangat gembira karena ada seorang lelaki yang berbudi, yang bermurah hati, mengantar jemput, menolongnya tanpa imbalan. Namun anehnya
saudara-saudara sekalian, laki-laki itu tidak pernah memberitahukan siapa namanya. Setiap kali Abdullah bertanya, ia selalu mengelak. Akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum ini bosan juga. Hingga pada suatu hari Abdullah benar-benar ingin tahu siapa laki-laki yang baik hati yang telah menolongnya itu. Datanglah si pemuda itu, "Wahai anak muda, siapa namamu?" "Paman tidak perlu tahu namaku." "Oh, kalau begitu jangan menolongku lagi. Aku tidak mau ditolong oleh orang yang tidak aku ketahui namanya," kata Abdullah. Mendengar jawaban Abdullah, orang itu tampak bingung. Dia ingin untuk sekali lagi menuntun Abdullah setiap harinya. Tapi apa daya. "Baiklah, aku katakan siapa aku sebenarnya. Wahai kakek, aku adalah iblis." Tentu saja orang tua tersebut terkejut bukan main. "Untuk apa engkau menolong? Bukankah pekerjaanmu adalah menghalangi kebaikan setiap harinya, menyuruh pada kemungkaran dan menyerukan kemaksiatan?" "Wahai kakek, masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid lalu engkau tersandung batu dan berdarah-darah?" "Ya, aku masih ingat. Karena insiden itulah aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu telah diampuni karenanya. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni semuanya. Jika dosa-dosamu sudah diampuni semuanya dan engkau nanti akan masuk surga." Abdullah terkejut. Rupanya lelaki yang menolongnya itu adalah iblis, laknatullah alaih, yang tak rela dosa-dosanya diampuni semuanya. Jadi begitulah saudara-saudara, iblis tidak pernah senang hamba Allah mendapatkan ampunannya. Kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya iblis tak akan pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dalam hal yang baik pun iblis selalu membelokkan orang yang beriman ke arah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu membentengi diri kita dalam menghadapi tipu daya syaitan yang selalu menyesatkan langkah kita menuju keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.